Tolong, harap berkaca pada kemampuan. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menilai kelayakan untuk melakukan takeover KPR gitu. Sebenarnya dinilai berapa sih takeover KPR itu dianggap cukup worth it, cukup layak untuk dilakukan. Nah, sebenarnya ini adalah masalah yang subjektif, tapi saya bagi sedikit salah satu hal yang menjadi parameter yang kita lakukan dalam memberikan advice kepada teman-teman. Gitu. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan bagaimana cara menilai kelayakannya, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan terlebih dahulu terkait dengan perhitungan kelayakan. Yang pertama adalah kita harus menghitung kira-kira dengan melakukan takeover ini kita menghemat angsuran setiap bulannya itu berapa rupiah sih gitu. Jadi tentunya kalau misalnya kita takeover kan kita mau takeovernya pindah ke bunga yang lebih rendah dong gitu supaya angsuran kita jadi lebih ringan juga. Karena ya kan di depan takeover sebelum kita benar-benar pindah ke banknya itu kan kita juga banyak keluar biaya tuh. Bisa ada keluar biaya appraisal, ada bisa keluar biaya macam-macam lagi gitu ya, kayak biaya provisi, administrasi dan lain-lain. Itu kan nominalnya kalau di jumlah-jumlah ya lumayan gitu. Nah, jadi kita harus bisa berhitung. Yang pertama, kita menghemat angsurannya tuh berapa sih per bulannya. Nah, dan untuk penghematan tersebut, kita punya rencana apa sih? Kalau punya rencana lebih bagus lagi ya. Tapi kalau belum punya rencana, yang penting jadi lebih hemat, that's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau punya rencana dan tahu misalnya uangnya, saya bisa menghemat misalnya 500.000 per bulan atau 1 juta per bulannya gitu. Oke, dengan penghematan 1 juta per bulannya itu, 1 jutanya nanti saya alokasiin misal contoh ke reksadana atau saya mau investasi di mana gitu. Nah, fine-fine aja. Yang penting dengan penghematan yang dilakukan itu kita bisa memaksimalkan nilainya. Nah, kalau misalnya nilai penghematan tersebut kita puterin lagi, kita investasikan kembali dan mendapatkan return yang lumayan, ya kurang lebih. Artinya pasti kita sebenarnya punya kemampuan untuk bisa lunas dipercepat dan habis itu ya selesai dari KPR-nya. Gitu. Kecuali kalau nanti teman-teman kepikiran lagi, kayaknya KPR kan sebenarnya bisa menguntungkan nih sepanjang saya menjalankan strategi ABC yang dari KPR Academy sebenarnya ada. Nah, kalau teman-teman berminat untuk melakukan itu, ya monggo saja untuk diambil lagi KPR-nya. Kalau penasaran soal strategi yang diajarin sama KPR Academy apa, ikutin terus aja videonya. Nanti kita akan sharing sedikit-sedikit dalam video-video berikutnya ilmu-ilmu tentang KPR dan bagaimana memanfaatkan KPR supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal pada saat kita menggunakan KPR tersebut. Oke, lanjut lagi ke topik tadi. Selain kita menghitung berapa besar sih angsuran yang kita hemat setiap bulannya, kita juga harus melihat lebih detail lagi, terutama di tabel angsuran, itu mengenai ini kira-kira bisa hemat bayar bunganya berapa gitu. Karena kalau misalnya bunganya udah lebih kecil, biasanya di komponen angsurannya tuh kan yang ada pokok, ada bunga. Nah, porsi bunganya jadi lebih kecil, jadi pokoknya lebih gede. Nah, karena pokoknya lebih gede, itu nanti otomatis utang kita juga jadi lebih cepat selesainya. Nah, itu kita harus melakukan simulasi gitu. Nah, bisa dibantu oleh orang banknya atau kalau mau dibantu sama KPR Academy, kita juga nggak keberatan. Feel free aja untuk kontak kami, bisa melalui website kami langsung untuk konsultasi ataupun langsung melalui form untuk ajukan KPR takeover dan lain-lain. Teman-teman di situ bisa coba juga langsung masukin informasi saat ini saya kondisinya seperti apa, sehingga kemudian nanti tim expert kami bisa membantu menghitungkan kira-kira yang terbaik seperti apa buat teman-teman gitu. Nah, poin ketiga, selain dari hemat angsuran berapa dan kira-kira hemat bayar bunganya berapa, kira-kira nih estimasi biaya yang kita harus bayarkan supaya kita bisa dapetin fasilitas itu berapa sih? Nah, kita hitung itu juga. Nah, dengan hitungan tersebut,
kita jadi lebih lengkap tuh, nggak cuma benefitnya doang, oh kita bisa hemat sekian, tapi kan kita harus sesuaikan dengan biaya yang akan keluar. Nah, pada saat kita matchingin, nah itu akan jadi satu rumusan di mana ini adalah total benefit dari fasilitas KPR saya yang bisa saya dapatkan selama kurun waktu tertentu. Nah, selesai sudah menghitung-hitung, tolong harap berkaca pada kemampuan. Kalau memang teman-teman belum punya atau belum siap dananya untuk melakukan takeover, sebaiknya dipending dulu, ditunda dulu. Jadi ditabungin dulu, disiapin dananya dulu, baru habis itu kita lakukan takeover. Jangan nekat-nekat ngambil KTA untuk timbun, untuk saya ini biar cepet-cepet nih bisa dapat angsuran yang lebih ringan. Biayanya segitu, KTA kan memang sih bunganya tinggi, tapi kan bisa ngutang sampai 5 tahun pakai KTA. Well, kita nggak suggest itu gitu, karena balik lagi untuk biaya-biaya KPR, kita suggest lebih ke arah apa yang ada di kantong kamu gitu. Kalau di kantong kamu memang cuma ada duit segitu-segitunya, itu pun juga kami nggak sarankan untuk kamu lakukan. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya gitu. Karena balik lagi, kalau kita bicara soal hidup yang nyaman dan aman, itu kita bicara soal kondisi perencanaan keuangan juga tentunya gitu. Nah, salah satu hal yang sangat ditekankan dari sisi perencanaan keuangan yang baik adalah memiliki dana darurat. Jadi kalau teman-teman paksain pakai dana daruratnya untuk saya pakai nih, timbun aja nih, tiban aja dulu, yang penting saya bisa ngangsur KPR, toh nanti kan saya bisa ngumpulin lagi nih dana daruratnya pelan-pelan gitu. Well, kita sih nggak terlalu suggest untuk kondisi seperti itu, karena kalau sampai amit-amit terjadi tiba-tiba ada apa gitu, dana daruratnya belum terkumpul, nah bisa bahaya kan, bisa berantakan nanti semuanya, semua kerajaan finansialnya, bahaya banget itu. Jadi please do it wisely, lakukan dengan bijak. Terus kondisi yang terakhirnya, setelah kita mengkalkulasikan total penghematannya itu jadi berapa, kita bandingkan dengan income kita saat ini. Nah, satu trik sederhana yang biasanya jadi patokan buat teman-teman KPR expert di KPR Academy itu adalah kalau total penghematannya itu kurang dari 1 bulan gaji, total penghematan dari KPR tersebut nih, nilainya misalnya selama 3 tahun atau 5 tahun, itu kalau di total masih kurang dari 1 bulan gaji, ya sebaiknya ditunda dulu aja deh rencana untuk takeovernya, mendingan nanti dulu, nggak dilakukan dulu. Gitu. Kenapa? Karena nggak terlalu worth it untuk dilakukan, karena ya secara value of money-nya ya nggak seberapa gitu loh, karena nggak nyampe sebulan gaji, padahal ya kita lumayan akan repot sih ngadepin hal-hal seperti itu. Begitu sih. Oke, demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga teman-teman bisa menilai kelayakan takeover ini juga dengan lebih wise, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, see you in next episode, dan nanti kan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa segera dapat update setiap kali KPR Academy melakukan upload video baru di YouTube. Oke, thank you, bye-bye.